Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kawan-kawan, saya Abdul Hanafitukulu, seorang mahasiswa aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Istiqzat. Di sini saya ingin berbagi kepada kawan-kawan semua tentang kewirausahaan digital. Dan pembahasan ini saya ambil dari buku yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam pengantar dalam buku ini kita akan membahas tentang mengenal pasar dan masyarakat digital di Indonesia. Data dari We Are Social and Outset menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan internet terbesar di dunia. Dalam kurun 1 tahun terakhir, pertumbuhan mencapai 51%. Ini merupakan suatu kesempatan yang amat berharga bagi yang menginginkan profit dengan menggunakan ide-ide kreatifnya dalam bidang digital. Seorang dengan perkembangan seiring dengan perkembangan zaman, orang-orang lebih memilih untuk berbelanja secara online. Di antara hal yang sedikit banyak mempengaruhi keputusan mereka, yaitu yang pertama adalah kenyamanan. Dengan bermodalkan gadget di genggaman tangan, semua hal bisa diraih, semua hal bisa dicapai. Yang kedua, kelengkapan informasi. Semua hal tentang produk ataupun segala review atau segala hal yang berhubungan dengan barang-barang yang ingin dibeli itu bisa dilihat, bisa dibahas dulu di dalam internet, sehingga kita tahu bagaimana kualitasnya dari testimoni orang-orang dan sebagainya. Yang ketiga, karena efisiensi biaya dan waktu. Tanpa perlu meluangkan waktu khusus dan tanpa perlu bersusah payah berkeliling di pasar ataupun pergi dari satu toko ke toko lain, kita bisa mendapatkan apa yang kita cari hanya dengan bermodalkan gadget, HP, dan tentu juga uang di dalam rekening. Yang keempat adalah ketersediaan dan kelengkapan, yakni tersedianya produk dan jasa dengan kelebihan daya jangkau internet yang amat luas. Internet mampu menghubungkan antara produsen dengan konsumen, bahkan secara real time, yakni secara online, dan komunikasi yang baik akan sangat berpengaruh pada kelancaran dan efisiensi distribusi barang maupun jasa itu sendiri. Namun di era digitalisasi ini, segala sesuatu berlangsung dengan sangat cepat, termasuk juga perubahan zaman dan perubahan pada pasar. Yang dulu Tanah Abang menjadi primadona, sekarang Shopee jadi primadona. Ini cuma bercanda. Maka seorang entrepreneur atau seorang pengusaha dituntut untuk bisa beradaptasi secara cepat di dunia nyata ini. Segala hal yang lambat laun akan digantikan oleh sesuatu yang serba instan, karena kita di bidang digitalisasi yang menginginkan semuanya serba instan. Dan tidak lupa untuk seorang entrepreneur agar dia selalu memikirkan ide-ide kreatif
agar dia tidak digulung oleh putaran zaman yang begitu cepat. Lalu bab 2 pada buku ini membahas tentang wirausahawan digital. Salah satu bentuk adaptasi terhadap perubahan zaman adalah dengan menjadi orang yang dekat dengan teknologi, yang paham dengan teknologi. Dan wirausahawan konvensional lambat laun akan beradaptasi dengan menjadi seorang wirausahawan yang berbasis digital. Dan perlu diketahui bahwa seorang yang akan terjun ke dalam kancah wirausaha harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan ide bisnis dengan mencari peluang dari realitas pada masyarakat. Yang kedua, memiliki prinsip dasar dalam berbisnis, di antaranya niat yang benar atau minat, karena yang tidak berminat dan tidak berniat tidak akan bisa sukses. Lalu visi dan misi, karena tanpa visi dan misi ibarat seperti kapal tanpa tujuan. Dan yang ketiga, rasa kepemimpinan, rasa kepemimpinan, karena dengan jaringan dan relasi yang akan dibangun nantinya akan sangat berpengaruh di dalamnya jiwa kepemimpinan ini. Tidak lupa jaringan dan relasi, karena dengan jaringan dan relasi, dari sinilah muncul para rekan-rekan dan para konsumen yang bisa didapatkan dari relasi. Dan terakhir adalah attitude seorang pembisnis sejati, karena tanpa attitude seorang pembisnis bisa berubah menjadi seorang penjahat. Ketiga, membuat studi kelayakan usaha. Setelah tadi kita bahas tentang mempunyai prinsip dasar dalam berbisnis, dan yang pertama tadi mengidentifikasikan ide bisnis, maka yang ketiga membuat studi kelayakan usaha atau kita singkat sebagai SKU. SKU mencakup aspek pasar dan pemasaran, yaitu melakukan analisis dan yang diperlukan dalam analisis, hal yang diperhatikan dalam analisis diantaranya kondisi dan karakteristik pasar, supply and demand, pesaing atau produk sejenis yang sudah lebih dulu tersebar di pasar, strategi marketing yang baik, prediksi penjualan. Lalu aspek teknis dan produksi. Berikut poin-poinnya. Visualisasikan ide dan peluang. Lalu kembangkan menjadi sebuah ide dan perkirakan pangsa pasar yang ada. Lalu tes barang baru, apakah pasar memiliki pangsa atau tidak. Lalu di sini membahas tentang aspek manajemen, karena manajemen yang baik merupakan indikator keberhasilan sebuah usaha ataupun sebuah bisnis. Lalu di sini dibahas tentang aspek keuangan. Ini hal yang amat penting, karena berwirausaha dimaksudkan untuk mencari profit. Dengan perkembangan jangka waktu pengembalian modal, bisa dilihat tingkat kelayakan suatu usaha. Dan ini jika kita tilik dari aspek keuangan. Lalu yang perlu diperhatikan adalah aspek hukum dan perizinan, meliputi perizinan dan legalitas barang maupun
jasa yang akan dipasarkan, dan hal lainnya yang terkait. Aspek lingkungan, dengan melakukan AMDAL, yakni analisis mengenai dampak lingkungan. Lalu kita memasuki bab 3 yang berjudul merancang manajemen bisnis, meliputi manajemen sumber daya manusia, manajemen biaya, dan manajemen pemasaran. Kita mulai dengan sumber daya manusia dulu, atau disingkat SDM, yang merupakan salah satu dari banyak komponen suatu bisnis yang amat penting. SDM yang baik berbanding lurus dengan kesuksesan suatu usaha. Dan hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan SDM yang baik diantaranya dengan menempatkan pegawai atau rekan kerja pada pekerjaan yang tepat, lalu memberikan job dan instruksi yang jelas, menjaga keunikan komunikasi yang baik dengan karyawan, lalu memberikan pengajaran dan pelatihan, dan tidak lupa untuk menghargai prestasi kerja para karyawan ataupun pegawai kita. Lalu kita masuk ke dalam segmen manajemen biaya. Suatu bisnis atau usaha dikatakan untung dan berhasil jika pendapatan yang diterima melebihi pengorbanan dalam usaha memenuhi kebutuhan pelanggan. Hal yang harus direncanakan dengan baik diantaranya menganalisis biaya operasional, membuat catatan keuangan, menghitung untung dan rugi, dan yang terakhir adalah pemasaran, dimulai dengan analisis STP atau pemasaran. Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen pemasaran, dimulai dengan analisis STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning untuk mengidentifikasikan calon konsumen. Dan bab terakhir yaitu bab 4, saat ide bisnis muncul butuh proses yang bermacam-macam agar ide ini benar-benar matang, dan seringkali kendala yang dihadapi oleh seorang wirausahawan adalah ragu untuk memulai, takut gagal, ataupun tidak konsisten dalam menjalankan usahanya. Pada akhirnya kita berusaha dan jangan pernah menyerah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.